Nah, ini ada Pak Bonar Marasi nih. Udah lama nggak nongol nih Pak Bonar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Ya, Valen. gimana kabarnya pengkhianat Yesus? Kabar baik Bang, pengkhianat Yesus. Enggak lah, justru Mm-mm. setia pada ajaran Yesus Ya, kan. gimana? Gimana nih? Nah Menghadapi judulnya, orang-orang Trinitas ini. iya judulnya menarik Bang. Jadi eh, Mm-mm. mungkinkah atau sudah tumbangkah Trinitas gitu? Pertanyaan Mm. kepada Pak Deki Ngadas gitu. Itu luar biasa pertanyaannya ya. Itu sederhana tapi bisa jadi Nyelekit konten ya. bincang. Iya, nyelekin. Nah, kalau jawabannya bisa macam-macam Bang ya. Jadi pertama gini, jadi mungkinkah tumbang gitu? Mungkin aja gitu ya, mungkin aja tumbang. Karena sejatinya doktrin itu kan agak bermasalah ya, penuh dengan misteri. Bagi orang-orang yang suka kejelasan di atas kebingungan, maka dia akan meninggalkan kebingungan sehingga dia bisa satu persatu gitu pindah ke apa namanya ke doktrin yang lain gitu. Nah, yang kedua gini Bang, jadi saya kan tadi dibilang sama Bang Valen tuh pengkhianat Yesus ya. Nah, kalau misalnya saya setia pada hukum terutama yang diajarkan oleh Yesus, maka Trinitas itu bisa ini bisa bubar gitu. Karena kalau dia masih percaya pada hukum terutama di Markus 12:29 sampai 32 kalau nggak salah itu, maka Trinitas itu bisa bubar gitu. Jadi yang pertama itu kan disebutkan, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa gitu. Maka sama seperti saya sekarang, la ilaha illallah gitu. Kembali ke ajaran Yesus. Terus kemudian yang kedua Bang Palen, kasihilah Tuhan Allahmu gitu. Nah maksud kasih Tuhan Allahmu itu apa? Maksudnya adalah setia pada hukum yang diberikan oleh Tuhan Allah, yaitu apa? Hukum Taurat. Nah, hukum Taurat itu kan bagi teman-teman Kristen kan memang sudah dibatalkan. Di Efesus 2:15 disebut bahwa dengan matinya Yesus sebagai manusia, maka segala aturan dan perintah hukum Taurat itu menjadi batal gitu. Nah, implikasinya apa? Implikasinya adalah hukum yang pertama, jangan ada ilah lain bagimu, jadi boleh ada ilah lain bagimu karena hukum Tauratnya kan sudah batal. Jadi boleh ada ilah lain bagimu. Teman-teman Kristen itu tidak berdosa jika membuat ilah lain sebagai sekutu bagi Yahweh. Gitu. Nah, lalu kemudian yang kedua, uh, caranya kita mengasihi Tuhan Allah adalah dengan cara mengikuti hukum Taurat ya. Jadi sehingga karena teman-teman Kristen itu boleh melanggar hukum Taurat, maka Unitarian itu kan jadi bidat gitu. Unitarian itu masih memegang kuat, jangan ada ilah lain bagimu. Maka Unitarian itu jadi bidat bagi Trinitas. Nah, kalau Unitarian jadi bidat, berarti Yesus juga jadi bidat gitu. Yesus jadi bidat bagi Trinitarian. Karena apa? Karena Yesus masih mengajarkan hukum yang nomor satu tadi, jangan ada ilah lain bagimu. Yang berikutnya, Advent itu kan termasuk dalam kategori bidat. Karena apa? Karena dia masih menjaga sabat gitu. Nah, kalau misalnya menjaga sabat masih dilakukan, berarti hukum bagian tertentu dari hukum Taurat itu masih berlaku, maka Kristen itu jadi bidat, Adventisme itu jadi bidat. Nah, yang sekarang ini kan masih banyak Bang, jadi ada aliran-aliran kekristenan yang memegang doktrin atau memegang hukum Taurat itu. Mereka itu disebut sebagai bidat Judaizer gitu. Bidat-bidat Judaizer yaitu denom Kristen yang masih berusaha memegang hukum-hukum Taurat itu. Jadi yang 10 itu paling tidak masih dijaga sama mereka. Jangan ada ilah lain bagimu. Mereka bilang Yesus itu adalah
utusan, ya, bukan oknum kedua dari Trinitas gitu, bukan. Lalu kemudian mereka juga masih menjaga menjaga Sabat gitu. Dan kemudian mereka ini disebut sebagai Nasrani, ya, Nasrani. Atau beberapa aliran tuh mungkin menyebut itu sebagai Kristen sekte Yahudi, ya, zaman-zaman dulu, ya. Kristen yang orang-orang Yahudi yang masih memegang hukum Taurat itu. Lalu kemudian yang ketiga, kasihi Tuhan Allahmu gitu. Sorry, bukan kasih Tuhan Allah, kasihlah sesamamu gitu. Nah, bagi teman-teman Kristen, kasih sesama itu bukan lagi kewajiban, tetapi hak gitu. Maksudnya mereka tidak boleh berpandangan bahwa mereka wajib berbuat baik sebagai syarat untuk masuk surga. Tetapi rasa syukur karena Yesus telah disalibkan gitu. Hukum Taurat telah dibatalkan. Mereka bersyukur gitu, maka mereka berbuat baik. Ya, itu kan sejatinya yang menjadi dasar keimanan Kristen, karena iman Kristen itu bilang bahwa sola fide, ya, kalau nggak salah itu, atau sola gratia, ya, sola gratia. Jadi semuanya itu adalah kasih karunia gitu. Nah, kasih karunia itu dimaknai sebagai Tuhan Bapa mengaruniakan Tuhan Anak untuk disalibkan sebagai tebusan bagi dosa-dosa manusia. Itu dianggap sebagai kasih karunia gitu. Sementara kalau yang di Yahudi, Judaizer itu, kasih karunia itu dianggap sebagai kita wajib untuk mengikuti aturan hukum dari Tuhan, lalu kemudian sisanya itu terserah pada Allah. Artinya apa? Kita mengerjakan itu semata-mata demi ridho, rahmat dari Allah gitu. Nah, kalau misalnya Yesus masih mengajarkan yang seperti itu, berarti itu juga termasuk kategori Pelagius atau kategori bidat Judaizer juga, ya. Karena apa? Karena bagi kekristenan sekarang kuncinya adalah hanya percaya pada penyaliban. Jadi di Roma 10:9, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan kemudian dia dibangkitkan oleh Tuhan, maka kamu masuk surga gitu. Itu kan sebenarnya kuncinya itu aja gitu. Maka Yusuf Manubulu bilang, amal salehmu itu tidak dapat membuat kamu masuk surga gitu. Ya memang yang membuat masuk surga itu kan ridho dari Allah atau Allah gitu. Lalu kita berusaha untuk mengikuti aturan, berusaha untuk mengikuti ketentuan dari Allah, menjauhi larangannya, selalu istighfar dalam rangka mendapatkan ridho dari Allah gitu. Sehingga kemudian apakah Trinitas bisa tumbang? Saya kira bisa tumbang ketika teman-teman Kristen sama seperti saya mengganti soteriologinya, ya, bukan lagi soteriologi salib, tetapi soteriologi hukum terutama yang ada 3 komponen itu. Bisa bubar? Ya, bisa bubar. Maka Pak Deki Ngadas kita harapkan untuk mencoba mempelajari hukum terutama itu. Betulkah dia bisa menjadi soteriologi? Betulkah dia bisa menjadi jalan keselamatan, yaitu dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita Tuhan Esa, lalu kemudian kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan seterusnya, lalu kemudian kasih sesama gitu. Itu bisa membubarkan Trinitas, karena kalau kita mengikuti itu, mengikuti soteriologi hukum terutama, kembali ke ajaran Yesus, Yesus itu tidak perlu jadi oknum kedua dari Trinitas. Yesus adalah Nabi mulia yang kemudian mengajarkan ajaran para nabi-nabi terdahulu. Saya kira gitu Bang, panjang lebar, mohon izin. Ya, oke, thank you buat Bang Bonar ya. Udah lama nggak mampir ke channel saya ya. Jadi Trinitas itu adalah, kalau bagi saya mah ajaran error. Jadi tuannya kayak gimana ya? Bapa Allah, Yesus Allah, Roh Kudus Allah. Allah yang benar itu siapa kalau bukan Bapa? Berarti Bapa adalah Bapa, Yesus adalah Bapa, Roh Kudus adalah Bapa. Itu seharusnya kan kayak gitu. Tapi di framing lagi sama si Pak Mangapul segala itu. Allah kedua aja nggak ada di mana ayatnya Allah kedua itu. Itu kan doktrin akal-akalan mereka aja, Allah kedua nih. Nggak ada di Alkitab mah Allah kedua, Allah ketiga mah.
Jadi saya bikin konten untuk si Deki Gadas gitu. Saya sampai mengajukan, ayo bukalah tema Tuhan Israel apa Tuhan Trinitas. Saya akan masuk ke channel dia, ke channelnya si Deki Gadas itu. Kemarin dia akan bikin konten juga tuh berapa jam ya, 3-4 hari yang lalu dia bikin konten Trinitas. Nah, diuji lah kebenarannya, mana yang benar, Ehad apa Trinitas, kan kayak gitu. Tapi pasti gue yakin dia nggak akan berani dia. Kalau sampai berani lah, habis lah murid-muridnya ya kan, jemaat-jemaatnya pada, aduh, gulung tikar. Kalau gue pretelin kata Ehad. Tapi kalau yang lawannya orang-orang Islam, Pak Bonar, dia berani gitu. Kenapa dia berani sama orang Islam? Karena dia bisa ngadalin gitu. Bang Valen, Trinitas yang salah redaksinya apa targetnya? Trinitas masalah semua, gak ada bener-benernya. Masa Tuhan itu 3 pribadi Tuhan? Tuhannya 3, Trinitas Tuhannya 3. Orang Bapak itu berbeda dengan anak. Ya Memang gimana Bang Bonar? Memang 3 Bang Valen itu. Cuman mereka kan tidak mengakui gitu. Karena kalau mereka mengakui, mereka malu jadi polioknum teis gitu ya. Tetapi sesungguhnya kalau menurut saya nggak perlu malu gitu. Saya dulu kan gitu Bang, dibilangin sama teman saya gitu kan. Kalian sih enak Tuhannya 3, mati 1 masih ada 2 gitu. Saya kaget gitu. Lalu kemudian belajar, ternyata memang 3 gitu. Itu tinggal ini aja sebenarnya ya, tinggal kejujuran aja atau apa ya, kita mengganti kalimatnya aja supaya kemudian itu bisa jadi 3. Jadi kalau kalimat umumnya kan una substantia tres personae gitu ya, 1 substansinya, 3 pribadinya. Kalau menurut saya gini, poli oknumnya, oknum apa? Teis. Jadi kalau dipanjangin poli oknum teis. Jadi lebih dekat ke politeis gitu. Nah, teman-teman Kristen tuh boleh aja marah dengan kalimat seperti itu ya. Tapi sejatinya kan memang poli oknumnya. Oknum itu kan masing-masing adalah teis, theos, dan kemudian ketiganya kan memang berbeda gitu. Itu yang satu, Bang. Lalu kemudian kata ehad itu kadang-kadang diartikan satu, kadang-kadang diartikan kesatuan gitu. Kalau misalnya mereka mau berkata tentang Allah Esa, Allah Esa itu diartikan satu, Allah satu gitu. Jadi kalau di depannya ada kata Allah Esa, maka maksudnya adalah Allah satu. Tetapi sejatinya yang Esa itu adalah hakikatnya gitu. Jadi kalau Allah Esa itu bermakna hakikat dari Allah adalah satu gitu. Jadi di sini kata Esa dimaknai sebagai satu. Nah, tapi kadang-kadang dimaknai juga sebagai kesatuan gitu. Jadi pada saat kita bilang tres personae, una substantia, 3 pribadi, 1 esensi, maka Esa itu jangan lagi diartikan satu, tapi menjadi kesatuan gitu. Jadi memang ini pindah-pindah Bang, jadi kalimat itu tergantung kebutuhan gitu. Jadi pada saat kata yang di depan adalah Allah, maka kemudian dia bisa menyebut Allah Esa gitu. Dalam artian Allah itu satu. Lalu kemudian pada saat yang di depan adalah pribadi, maka kata Esa itu harus dimaknai sebagai kesatuan dari 3 pribadi. Bapa adalah God, anak adalah God, Roh Kudus adalah God, tetapi Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. 3 pribadi berbeda. Terus kemudian yang berikutnya gini Bang, menarik ya Bang ya. Mereka tidak mau disebut sebagai terpisah. Gitu. Nah memang ya, kalau kita bicara hakikat itu tidak terpisah. Karena memang hakikatnya satu gitu. Hakikatnya satu, tunggal gitu. Tidak terpisah hakikatnya. Tetapi pribadinya kan berbeda. Pribadinya itu tidak bercampur. Pribadinya itu terpisah gitu. Karena kalau pribadinya tidak bercampur, kalau pribadinya itu tidak terpisah, berarti seperti
William L. siapa namanya lupa, yang menyebut bahwa Trinitas itu seperti anjing berkepala 3, badannya 1. Implikasinya pada saat disalib itu berarti 3-tiganya kena salib semua gitu, kalau pribadinya tidak terpisah. Tetapi sejatinya kan pribadinya harus terpisah, hakikatnya boleh tidak terpisah. Nah cuman kalau dipanjangin lagi ya Bang ya, dipanjangin lagi gitu, sejatinya hakikatnya itu kan juga berbeda. Jadi yang pertama ya, hakikat dari Bapa itu adalah Dia yang bersemayam dalam terang, tak terhampiri, tak ada satupun yang dapat melihatnya. Itu adalah hakikat dari Bapa. Bapa itu juga adalah sumber dari segala sesuatu gitu. Sementara Yesus itu kan bisa dihampiri, bisa dilihat, bisa diraba, dan kemudian mati gitu. Artinya apa? Hakikat Yesus itu sejatinya berbeda dengan hakikat Bapa gitu. Sehingga kalau disebut sebagai homoousios, tidak juga gitu, karena substansinya kan berbeda. Harusnya homoiousios, mirip gitu. Bahwa Bapa itu mirip, tidak sama persis dengan Yesus gitu. Jadi pribadinya sejatinya itu berbeda, tidak bercampur, ya terpisah kan gitu. Pribadinya ya, sorry ya kalau teman-teman Kristen yang benar ya. Jadi saya menyebut pribadinya berbeda, tidak bercampur, terpisah gitu. Karena kalau tidak terpisah berarti pada saat disalib itu Yesusnya disalib, Bapa disalib, Roh Kudus juga disalib, tiga-tiga itu disalib. Lalu siapa yang menjaga ketentraman, keteraturan dunia ini gitu kan? Harus ada yang masih hidup untuk membangkitkan dia yang mati itu. Nah, terus kemudian gini Bang Palen, ada yang lagi populer nih. Jadi mereka, teman-teman Trinitarian ini mulai tidak suka menyebut Yesus, mereka mulai senang menyebut firman gitu. Jadi kalimat mereka begini, kita jangan cerita Yesus dulu ya, masih cerita firman gitu. Nah pertanyaannya adalah kenapa kok mereka pakai kalimat seperti itu gitu. Karena kalau pakai kata firman, mereka mudah mengatakan bahwa Yesus itu ada di dalam diri Bapa. Sorry, firman itu ada di dalam diri Bapa. Tapi kalau mereka langsung menyebut Yesus, berarti pribadi di dalam pribadi, Yesus yang oknum God, sepenuhnya God, itu berada di dalam oknum yang sepenuhnya God, itu kan jadi aneh gitu. Bang Palen itu punya adik kembaran gitu, lalu kemudian adik kembarannya Bang Palen itu ada di dalam dirinya Bang Palen, itu kan jadi aneh. Sehingga mereka lebih suka memakai istilah firman. Jadi mereka bilang jangan Yesus dulu ya, kita ontologis gitu ya, pakai istilah kita ontologis gitu, bahwa firman itu ada di dalam Bapa gitu. Itu ya bagus ya. Supaya apa? Supaya tidak ada kesan ada pribadi yang berbeda dengan Bapa, supaya itu tetap dianggap satu gitu. Nah ini kan sebenarnya termasuk dalam kategori akal-akalan ya kalau menurut saya sih. Tapi teman-teman Kristen kalau dibilang gini marah dia, marah. Itu sementara Bang, makasih Bang. Ya oke. Assalamualaikum buat Bang Rio. Gimana tanggapannya Bang Rio terkait dogma yang sangat kacau balau yaitu Trinitas? Silakan Bang. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan gini, menurut saya gini Bang, jadi seperti yang dibilang atau dinasihatkan Pak Bonar tadi bahwa kalau dengan matinya Yesus itu kan berarti tadi dengan matinya Yesus maka tidak berlaku hukum Taurat. Dan kalau kita melihat faktanya kan banyak sekali hukum-hukum Taurat yang tidak dilakukan oleh orang-orang Kristen. Tetapi mereka malu-malu dengan mengatakan bahwa orang Kristen masih melakukan hukum Taurat. Contohnya, misalnya kalau itu kan hukum kasih gitu ya. Sekarang kan dengan matinya Yesus di tiang salib berarti yang berlaku itu adalah
hukum kasih, padahal hukum kasih itu sebenarnya adalah penjelasan dari hukum yang terutama di dalam kekristenan itu kan, hendaklah engkau wahai Israel mengenal Dia yang mengutus aku. Terus ada yang dikatakan lagi Tuhan itu Esa. Itu penjelasannya kan ada di Ten Commandment yang pertama ya Bang. Itu kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, dan kasihilah sesamamu dengan segenap seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kan itu sebenarnya penjelasan dari hukum yang terutama tadi itu. Kemudian yang Ten Commandment yang kedua, misalnya dilarang membuat patung. Kan banyak di gereja itu yang masih menggunakan tradisi patung untuk sebagai simbol dan gambar dari Tuhan, kan seperti Yesus, Bunda Maria, terus lambang salib. Kalau salib mungkin bukan patung ya, karena dia kan memang benda mati. Jadi tapi yang namanya patung itu adalah membuat suatu bentuk dari makhluk hidup ciptaan gitu, seperti misalnya manusia, hewan gitu. Itu walaupun mereka menyangkal bahwa mengatakan itu bukan untuk sesembahan, hanya sebagai lambang atau gambar, itu tetap mereka kan membuat patung, kan dilarang oleh Yesus untuk membuatnya. Kemudian seperti sunat, kemudian menjadi sunat hati, tudung menjadi tudung hati, terus yang lain misalnya zina, pengertian zina jadi kabur, jadi tidak begitu jelas di dalam kekristenan, padahal di dalam definisi perzinahan kan jelas kalau misalnya melakukan hubungan di luar pernikahan itu kan namanya zina kan. Tetapi karena dikalahkan oleh hukum kasih, seringkali ditafsirkan zina itu sebagai, kalau kita lihat di negeri Eropa maupun Amerika kan, atau di negeri-negeri lain, itu melakukan hubungan di luar perkawinan asalkan dengan kasih sayang, itu diperbolehkan bagi mereka kan begitu. Ya itu dulu Bang. Dan sambil juga banyak juga yang lainnya ya, yang hukum Taurat yang banyak dilanggar, tapi mereka malu-malu untuk mengatakan bahwa hukum Taurat itu tidak dilaksanakan oleh mereka dalam banyak hal gitu. Itu aja Bang, segitu dulu. Ya, jadi terima kasih Bang Mario. Bang Rio. Jadi kalau kita ngelihat Efesus 2 ayat 15, dengan matinya Yesus disalib, maka selesailah sudah hukum Taurat, batal kan gitu. Nah, jadi hukum Taurat batal kata Oten kan gitu. Tapi persepuluhan jalan terus coy. Bangun gereja. Oten mah biasa mah gitu-gitu ya. Jadi kalau masalah sunat mah sunat rohani kan gitu. Kalau masalah hukum Taurat rohani ya, giliran persepuluhan. Nah, enggak ada rohaninya ya. Jalan terus kan kayak gitu. Biasalah Oten kan dia pilih-pilih ya. Mana yang bagus buat dia diambil, mana yang kiranya berat nggak usah dipakai kan gitu. Kita ambil yang enak-enak aja ya kan. Doktrin sekali selamat tetap selamat kan gitu. Efesus 2 ayat 15, dengan matinya Yesus di kayu salib maka batallah semua hukum Taurat. Nah kayak gitu ajaran si Pak Paul ya. Pak Paul pendiri Kristen pertama kali di Antioquia. Nah kayak gitu. Ya, di sini sudah bergabung ada Pak Sherman. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Sherman. Bisa monitor Pak Sherman? Oh, mungkin lagi jauh Pak Sherman. Pak Rasional. Naiklah Pak Rasional. Kita ngobrol-ngobrol santai. Jadi jangan heran kalau ngelihat Oten ya. Oten itu mah gitu ya. Tuhan diganti ya kan, Tuhan satu diganti 3 tapi 1 tapi 3, ada aja itu mah. Dia bahannya itu ada aja. Contoh kayak begini. Kamu kalau ingin tahu Trinitas, lihat itu manusia, iya. Dia menganalogikan manusia, tapi manusianya nggak mau manusia 3 kan gitu. Maunya manusia 1 kan. Kan licik mereka itu.
Kan kalau dia lagi ngomongin Trinitas kan seharusnya Bapa, Putra, Roh Kudus kan gitu. 3 pribadi yang berbeda. Kalau dia mau apple to apple, kalau dia mau menganalogikan manusia ya harus ada 3 manusia yang berbeda kan gitu. Saya bukan Bang Bonar bukan Bang Rio bukan Bang Palen kan gitu. Tetapi ketiga ini hakikatnya adalah manusia. Artinya ada berapa manusia di dalam StreamYard saya? Ada 3. Nah Tuhan mereka 3 kok. Itu analogi yang cukup gamblang gitu loh. Tetapi kalau lebih spesifik lagi, nah dari ketiga manusia ini manakah yang beragama Islam? Pasti dikasih tahu kan Bang Bonar, Bang Rio, nah kayak gitu. Sama halnya dengan apa ya, dengan dogma Trinitas. Ketiga entitas itu hakikatnya Allah semua. Nah, sementara Allah yang benar kan cuma satu, berarti Bapa. Berarti ketiga entitas itu siapa? Patripasianisme modalis. Mereka itu sebenarnya monarki modalisme. Tapi mereka malu mengatakan orang kalau tiga entitas itu substansinya adalah Allah, maka Allah yang benar itu adalah Bapa, berarti mereka itu sama aja bidat gitu loh. Mereka itu bidat, ngebidatin orang, artinya dia itu mencuri doktrinnya monarki modalisme. Makanya ada buku yang namanya Again Praxeas. Nah, orang-orang seperti itu mencuri doktrin dari monarki modalisme, dicurilah doktrin dari Uskup Sablian itu gitu loh. Kenapa? Karena orang-orang Trinitas itu nggak punya doktrin sebenarnya gitu loh. RT2 Katolik itu nyolong dari doktrinnya si Sablian gitu loh. Nah, kalau dia bikin rumusan Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus bukan Bapa, namun ketiga pribadi itu substansinya adalah Allah, maka dipertanyakan, nah substansi Allah itu Allah yang benar atau bukan? Nah, kalau itu adalah Allah yang benar, maka itu adalah Bapa. Jadi ketiga entitas tersebut itu adalah Allah yang benar, yaitu Bapa. Berarti Bapa itu adalah Bapa, Putra itu adalah Bapa, Roh Kudus itu juga Bapa. Nah, udah simetris dengan Uskup Sablian. Bidat, patripasianisme, modalis. Buset tuh Bang Palen mah otaknya Google itu. Mana ada yang berani mah dialog sama Bang Palen mah. Kan gitu. Aku share screen Bang Palen. Izin. Oh ya boleh lanjut. Biar tidak dianggap kita memfitnah ya Bang Palen ya. Supaya lebih keren gitu loh. Nah ini mudah-mudahan udah ketemu ya. Udah kelihatan ya. Jadi kita tanya tentang status hukum Taurat bagi Kristen gitu. Ini ada sumbernya dari God Question ya. Ini otoritatif juga ya. Nah, di dalamnya disebutkan bagaimana gitu. Kunci untuk memahami ini terletak pada pemahaman bahwa hukum dan peraturan dalam Perjanjian Lama diberikan kepada bangsa Israel dan bukan kepada orang Kristen gitu. Jadi hukum Taurat itu bagi orang Kristen tidak berlaku gitu ya. Nah lalu kemudian yang biru berikutnya, tidak ada satupun dari hukum dan peraturan Perjanjian Lama yang berlaku kepada orang Kristen hari ini. Jadi penegasannya bagus ya. Tidak ada satupun dari hukum dan peraturan Perjanjian Lama yang berlaku kepada orang Kristen hari ini. Ketika Yesus mati di kayu salib, dia mengakhiri hukum Perjanjian Lama. Roma 10 ayat 4, Galatia 3 ayat 23 sampai 25, Efesus 2 15 gitu. Itu jadi kita nggak sembarang ngomong ya bahwa itu yang diimani gitu. Nah, terus kemudian di Galatia 2:21 disebut sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, jika ada kebenaran oleh hukum Taurat maka sia-sialah kematian Kristus gitu. Galatia 5:4 kita baca, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi Bang Palen itu yang masih setia pada hukum Taurat itu terlepas dari kasih karunia. Lalu di Efesus 2:15 disebut, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya Yesus dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Lalu di Galatia 3:13 ya Kristus itu telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi hukum Taurat yang dari Bapa itu justru jadi kutuk gitu. Ini kan masalah sebenarnya. Ya, lalu di Roma 3:20
Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Lalu di 1 Yohanes 3 ayat 4, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi kalau hukumnya tidak ada, maka tidak ada hukum yang dilanggar. Sehingga mereka itu bersih dari dosa. Logikanya adalah Yesus disalibkan, hukum Taurat itu dihapus, dibatalkan, maka kemudian hukumnya hilang, sehingga apapun yang dilakukan oleh teman-teman Kristen itu sudah tidak dalam status dosa. Berhari Sabat, hukum keempat, seperti Advent itu jadi bidat. Karena hukumnya sebenarnya udah nggak ada. Lalu kamu menambah-nambah kasih karunia dengan hukum Taurat, kamu Judaizer gitu. Bidat Judaizer. Nah, lalu kemudian korban penebus salah diganti dengan penyembelihan Kristus. Jadi kalau Bang Palen itu berdosa kan harus menyembelih domba tak bercela ya, diganti menjadi apa? Penyembelihan Kristus. Lalu kemudian keesaan Tuhannya Yesus, hukum ke-1 seperti Unitarian itu justru jadi bidat. Lalu babi itu halal. Aturan agama itu tidak menyelamatkan. Maka teman-teman Kristen itu seperti Yusuf Manobulu itu, agama tidak menyelamatkan gitu. Nah, lalu kemudian kesimpulannya apa? Tiada hukum, hukumnya batal, maka tiada dosa walaupun berperilaku jahat gitu. Walaupun kemudian menduakan Yahweh ya, dengan Yesus sebagai sekutu bagi Yahweh, itu juga tidak berdosa, boleh-boleh aja gitu. Itu kan keren sebenarnya, Bang Palen. Lanjut Bang Palen. Ya, oke. Mumpung ada Bang Bonar bisa mereaction ya terkait masalah Pak Mangapul Sagala. Bang Bonar bisa langsung ke YouTube-nya Mangapul Sagala yang kontennya itu judulnya Siapa Yesus. Coba Bang Bonar share screen lagi biar kita bahas sama-sama ya. Biar kita respon sama-sama. Nanti Bang Bonar juga bisa mereaction ya. Sekelas Cambridge loh itu. Bisa Bang share screen. Aku koneksinya agak lambat ini Bang Palen. Terus kemudian aku ini sambil tiduran, jadi agak nggak begitu. Iya, nggak apa-apa. Tinggal masuk aja di channelnya Mangapul Sagala, cari yang judulnya Siapa Yesus, menit 41-45. Mangapul sebentar ya, mohon teman-teman ya. Pak Opung Mangapul Sagala, Mangapul Sagala. Ini Sagala ini semarga dengan aku ya Bang. Bang Palen. Iya. Yang apa judulnya? Oke. Yang ada judulnya, sebentar, judulnya itu Siapakah Yesus? Siapakah Yesus? Tanya jawab. Nah, itu. Siapakah Yesus? Oke. Menit 41, detik 45. Nah, tinggal di share screen aja. Bentar ya, menit 40? 41. 45 detik. Oh, dia ngutip ini. Dia ngutip Kadrun ya. Bentar Bang. Share. Screen. Oke. Coba naikkan Bang. Ya, oke. Nah, menit 41. Ya, Bung Valen mau masuk. Halo, Bung Valen. Selamat siang, Bung Valen. Nggak apa-apa, nggak usah dibuka mic-nya, nggak apa-apa. Nggak usah dibuka kamera, nggak apa-apa. Saya juga nggak buka kok, Bung Valen. Valen, any comment? Iya, selamat sore Pak Pendeta Mangapul Sagala. Selamat sore Bung Valen, senang bertemu Anda kembali. Iya, sama. Saya juga senang bertemu dengan Anda. Gimana Pak kabar sore hari ini Pak? Kabar baik, sehat. Iya, bagaimana? Valen juga sehat? Iya Pak, puji Tuhan sehat Pak. Syukurlah, syukur.
Ada yang mau ditanyakan atau dibagikan atau di counter, silakan. Ya, oke, thank you untuk kesempatannya yang udah diberikan kepada Pak Pendeta Mangapul Sagala ya di room Zoom ini. Jadi terkait masalah yang kemarin-kemarin tuh Pak Mangapul Sagala, kita tahu bahwa dogma fundamental dari Pak Pendeta Mangapul Sagala itu kan Trinitas. Dan Yesus itu adalah oknum kedua dari Trinitas. Kan seperti itu Pak Mangapul Sagala. Pribadi kedua lah kita sebut. Iya, pribadi kedua dari Trinitas. Iya. Dan saya memiliki satu parameter terkait masalah tokoh sentral yang ada di dalam New Testament. Ya. Semua tahu, iman Kristen fundamental mempercayai bahwa Yesus itu adalah Allah. Ya. Nah, dan di dalam perisai Trinitas, Barat Pak ya, saya ngomongin Barat bukan di Timur. Di Barat ada satu narasi yang ada di dalam Simbolum Athanasium, di sana juga dikatakan Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus bukan Bapa. Namun ketika pribadi ini substansi atau hakikatnya adalah Allah, bukan tiga melainkan satu, kan seperti itu Pak Mangapul Sagala. Memang kan udah aku bilang itu diskusi kan? Tritunggal itu ribet kan? Iya kan seperti itu kan Pak, tidak boleh dibilang tiga tapi satu. Sedikit saya respon nih. Jadi dalam sejarah gereja itu ada ketegangan antara ousia dan persona. Saya duga Bung Valen sudah baca itu. Jadi misalnya ya, yang mewakili hanya ousia tanpa persona dibedakan, itulah Sabelius kan? Itu kan penatua itu kan? Iya. Ya, siapa itu waktu kemarin itu Anda menuduh saya seperti itu. Nah, lalu yang mempertahankan persona, ya, mengorbankan ousianya, itulah Arius. Jadi itu ketegangan itu. Dan jangan salah Bung Valen, ya, secara jujur saya berkata kepadamu, nggak enak mengatakan, ya sorry to say, bahwa pendeta-pendeta pun sekarang banyak nggak ngerti Tritunggal. Jadi mau diapain? Iya, berarti kan artinya kan Trinitas itu kan misteri Tuhan kan Pak Mangapul Sagala. Makanya saya lebih ke... Nggak misteri juga, Valen. Bagaimana Anda bisa... Karena bagaimana... Gimana? Silakan. Sorry. Jadi bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Trinitas itu bukan misteri Tuhan, sementara di dalam magisterium Trinitas itu adalah misteri Tuhan. Ada satu narasi yang ada di dalam pengajaran Gereja Apostolik, terutama di Vatikan di Roma. Ada satu narasi bahwa Trinitas itu adalah misteri Tuhan. Kepada Oke. Itu maksudmu. Iya, artinya setuju. Itu setuju. Artinya apa? Artinya apa? Saya perjelas apa yang kau maksud. Mudah-mudahan saya bisa nangkap. Jadi artinya the essence of the Trinity, the nature of the Trinity still mystery to many people, to all people. Itu maksudmu? Iya, artinya kalau Trinitas, kalau Trinitas betul, itu bisa dijelaskan, berarti Trinitas itu bukan lagi misteri Tuhan kan, Pak Mangapul Sagala. Betul, kalimatmu bagus banget. Jadi Valen, kalau lihat salah satu webinar saya mengenai Tritunggal, kalau nggak salah ada 4 atau 5 itu mengenai Trinitas itu. Salah satunya di alumni UI. Saya tutup begini kalimatnya John Chrysostom. You try to understand it, you will lose your mind. You try to reject, you will lose your soul. Ya. Kalau kamu coba memahami, kamu gila. Kalau kamu coba menolak, kamu akan masuk neraka. Gitu. Jadi benar, thank you. Lanjut. Jadi saya mencoba untuk membuat satu parameter ya di dalam perspektif saya, Pak Pendeta Mangapul Sagala. Silakan. Jadi kalau Trinitas itu bisa dijelaskan dan kalau Trinitas itu bisa dijelaskan dan ada yang bisa menjelaskan berarti Trinitas bukan Tuhan. Itu sudah menjadi satu pengajaran yang saya katakan final. Nggak apa-apa.
Tunggu dulu. Tetapi Apa yang Anda maksud bisa dijelaskan? We cannot fully understand, but we partly understand. Iya, artinya begini loh Pak. Ketika Trinitas itu ada yang bisa menjelaskan secara perfect, maka Trinitas itu bukan lagi misteri Tuhan, kan gitu. Betul, setuju. Nah, itu kan finalnya di situ itu, dogma. Betul, setuju. Nah, ada dogma, ada doktrin kan gitu. Nah, Setuju. saya mencoba membuka parameter saya terkait masalah dogma itu gitu loh. Kita tahu bahwa di dalam iman kekristenan yang fundamental itu kan Trinitas 90%, mungkin yang 10% bisa dikatakan bidat kan gitu. Nah, dari yang 90% ini saya mencoba untuk membuka parameter saya untuk mengkanter narasi terkait masalah pribadi kedua, yaitu Yesus. Yesus di dalam perisai Trinitas itu adalah Allah, substansinya Allah. Walaupun dia bukan Bapa, tetapi substansinya kan adalah Allah. Betul. Saya mau bertanya kepada Pak Mangapul Sagala ya. Siap. Jika Yesus itu adalah Allah, Yesus itu Allah yang mana? Apakah Allah yang benar ataukah Allah yang lain? Allah pribadi kedua dong. Allah pribadi kedua ayatnya di Dan mana? Allah yang benar. Oh, berarti Yesus itu Allah pribadi kedua dan Allah yang benar. Oke, Iya ini dong. menarik. Ya, jika Yesus itu adalah Jadi, Allah yang benar. Tunggu, supaya Bung Valen ngerti. Sebenarnya kita nggak perlu ngomong pribadi-pribadi kalau kita tidak membedakan antara pribadi. Cukup aja Allah. Makanya di Kejadian 1 nggak bicara Allah Tritunggal. Ya, Kejadian 1 Beresit bara Elohim etasaman betharet itu adalah Allah Elohim. Tapi nanti bagian pribadi itu nanti ada di sana. Anda dabar Elohim, lalu berdua Elohim merahefet al-penetechom. Ya. Oke, saya akan rubah kalimat saya. Jika Yesus itu Allah yang benar, saya bertanya lagi kan, ini kan lebih memperuncing kan, lebih spesifik. Siapa Allah yang benar itu? Ya Allah yang benar itu Allah, Bung Valen. Kan jadi ambigu kalau Allah yang benar itu adalah Allah kan ambigu. Enggak lah, Allah kan ambigunya Bung Valen Mose, karena enggak, sebentar. Kalau saya tanya, apakah Mose Rabbeinu juga Allah? Siapa? Nabi Musa. Ya Nabi enggak Musa, lah. Loh, kan bukankah Hashem itu memberikan gelar kepada Mose Rabbeinu, engkau akan menjadi Allah atas Fir'aun. Itu bukan. No. Itu kan jangan disamakan Allah, begitu. Pak. Jangan disamakan. Berarti beda ya. Berarti jadi, artinya Yesus Allah jangan lari ke Musa. Musa bukan Allah. Enggak, kita bahas Allah Tritunggal. Maka ini sesuai dengan tanya jawab siang ini. Iya, makanya kan Allah itu kan gini Pak. Sorry, dengar dulu, Valen. Kita mau bahas kristologi Alkitabiah kan? Jadi sebenarnya kuncinya di situ, Valen. If we agree Jesus is God, then the Trinity will come out. But if you disagree that Jesus is God, then no matter with Trinity, the Trinity concept is not relevant anymore. Okay, so Jesus is God. Who is God? Well, siapa? From dari pertanyaanmu, The only true God. Allah yang benar itu loh Pak. Valen itu manusia enggak? Ya. Ini lukisannya, tapi jangan lukisannya kamu bawa lari nanti jadi salah ya. Oke, lanjut. Opung Mangapul Sagala manusia enggak? Ya, manusia. Nah, kalau Opung Mangapul Sagala dan manusia, Valen juga manusia. Jadi siapa manusia itu? Ya, Valen manusia kan? Iya. Ya, Valen manusia, Opung manusia kan? Iya, saya ngerti. Nanti akan saya kembangkan itu. Gini jadi loh, Pak, problemnya itu Valen dalam diri kalian karena kalian menolak Yesus sebagai Allah. Jadi kalau begitu ada berapa Allah katanya? bukan gitu Pak Mangapul Sagala. Anda salah persepsi. Enggak, saya percaya. Saya percaya jadi ada yang bertanya begitu. Di dalam perspektif fundamental Trinitas itu kan Yesus Allah.
Dan Betul. saya mengiyakan tapi bukan dalam iman saya ya. Saya mengiyakan karena Nggak apa-apa, itu nggak adalah apa-apa. Kau imani atau tidak itu soal kedua. Sekarang itu kita ada berargu. dan itu adalah dogma yang udah diajarkan kepada Kristen kan gitu. No, Artinya no. Itu wahyu, bukan dogma. oke, nanti itu kita bahas wahyu. Ketika Yesus itu adalah Allah, maka argumen saya bertanya, Allah itu kan banyak di Alkitab. Musa juga disebut Allah, ilah lain juga disebut Allah, malaikat juga disebut. Nggak pernah Apakah disebut. Musa pernah nggak disebut Allah? Jangan lari, Valen. Makanya aku bilang, kau belajar enggak? Jadi kalau begini nanti, saya nggak mau diskusi dengan kamu. Jangan lari kepada Musa. Enggak, oke. Jangan lari ke Musa. Gua pakai ayat aja lah. Kita stick kepada Yesus. Iya. Allah itu ada berapa? Oke, saya tanya Pak Mangapul Sagala. Allah itu ada berapa? Esa, jelas. Satu kan? Ya, satu Esa. Toh? Jadi ulangan nama 4 Allah itu Esa. Berarti Allah yang benar itu cuma satu kan? Betul. Esa. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 teologi Paulus mengajarkan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Siapa? Benar. Ya udah. Kan? Jadi pegang dulu itu. Pegang dulu itu. Jika berarti Valen, orang Kristen termasuk bukan Paulus tidak mengajarkan. Bukan di sini. Dengar dulu. Ganti-gantian. Berarti orang Kristen termasuk Paulus tidak pernah mengajarkan banyak Allah. Perjanjian Lama, ulangan nama 4. Allah Esa. Benar. Lalu Timotius, Korintus, Yohanes 10:30, Allah Esa. Udah, apalagi? Jadi jangan katakan Allah banyak. Oke, lanjut. Iya. Jadi ketika saya melihat satu narasi yang ada dalam peristiwa Trinitas, jika Yesus itu substansinya adalah Allah, hakikatnya adalah Allah, maka saya akan peruncing gitu loh. Allah mana yang dimaksud, dan saya merujuk kepada 1 Korintus 8 ayat 6. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, jangan dipotong dulu dong Pak Mangapul Sagala, sebentar. 2 menit. Jadi ketika saya merujuk di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, Paulus menjelaskan dengan tegas ya, bahwa hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Berarti nggak ada Allah lain kan gitu. Bahkan di dalam teologinya Jesus, di dalam Yohanes 17 ayat 3, di sana dikatakan the only true God. Hanya ada satu Allah. Berarti Allah itu kan cuma satu, yaitu Bapa. Nah, premisnya, jika Yesus itu substansinya adalah Allah, berarti Yesus itu kan ada Bapa. Karena Allah itu kan cuma satu, nggak ada. Allah 2, Allah 3 kan nggak ada. Makanya di dalam perspektif teologi fundamental kekristenan yang dikenal dengan Trinitas, itu bukan berbicara tentang keberapaan, tetapi kebagaimanaan, kan seperti itu. Makanya ketika saya membaca 1 Korintus 8 ayat 6, Allah itu cuma satu, yaitu Bapa. Dan jika Yesus substansinya adalah Allah, apakah Yesus itu adalah Bapa? Pertanyaanmu itu salah. Loh, kok salah dari mana? Kan Allah cuma satu, Bapa. Jadi gini, makanya ada Tritunggal, Valen. Kamu ngerti nggak kenapa ada Tritunggal? Karena dia 3 pribadi yang Esa. Coba baca ini. Kamu kutip 1 Korintus 8 ayat 6. Lihat nggak ini, Yohanes 10:30. Baca deh. Aku dan Bapa adalah satu. Coba Pak Mangapul Sagala itu baca ke semuanya. Itu para murid-murid juga dikatakan. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Aku di dalam Bapa dan lo. Jangan dipotong di situ aja. Semuanya dengar. Supaya itu mereka harus bedakan perumpamaan dengan esensi. Ya nggak bisa dong Pak Mangapul, kan itu kan keseluruhan perikop. Oke. Bahkan Yesus sendiri ngomong. Gini aja. Kan kamu tanya saya jawab. Kalau kamu nggak setuju nggak apa-apa. Oke? Ya oke. Ya. Lanjut. Jadi pertama kita tuntaskan dulu. Allah itu Esa. Oke? Jadi nggak pernah Alkitab mengajarkan Allah itu banyak. Bisa? Valen? Iya, saya dengar bisa. Kita fokus di Allah jadi satu. Jadi kalau kita udah sepakat Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru mengajarkan Allah yang Esa, maka sekarang pertanyaannya seperti kalimatmu tadi, Esa yang bagaimana, bukan Esa yang berapa. Oke? Ya, oke. Esa itu kan ehad, Pak.
Coba ehad Ya. itu artinya apa? Satu kan, Pak? Ehad Kalau- itu kesatuan. Bukan, Pak. Bahasa Ibrani dari kesatuan apa coba? Ehad itu satu, kalau kesatuan dalam bahasa Ibrani itu ahdud. Baru bisa dibilang kesatuan. Jadi lihat, Coba, Pak. kamu Valen, jangan debat saya bahasa nanti jadi menyimpang. Makanya Bapak nggak bisa Jadi coba, mengartikan bahwa ehad demikianlah itu satu. keduanya. Masih ingat nggak Pak. kejadian? Gini, Masih Pak. ingat Sebentar. nggak kejadian? Gimana? Demikianlah laki-laki dan perempuan itu bukan lagi oke. bukan ehad, lagi kan? dua, tetapi ehad. Ngerti nggak? Ya, satu daging. Oke, saya jelasin itu ya. Ya, halo, gimana Pak Bonar? Ya, jadi memang pertama gini ya Bang ya, mereka bingung tentang ousia sama persona ya. Jadi bukan bingung sih ya, mereka sengaja membuat itu tidak jelas antara ousia sama persona. Lalu kemudian yang kedua, mereka cenderung tidak mau memakai kata oknum gitu ya, tapi pribadi yang kemudian bisa dibuat agak rumit gitu. Tetapi sejatinya kan Yesus itu adalah pribadi Tuhan, pribadi God ya. Dalam pengertian Yesus itu fully God, setara sama persis seperti Bapa. Jadi kalau Bapa itu punya kehendak, ya Yesus juga pastinya punya kehendak kan gitu. Nah, kalau misalnya Yesus itu punya kuasa atau Bapa itu punya kuasa, berarti kan Yesus itu juga punya kuasa gitu. Jadi sejatinya mereka masih berupaya untuk menyembunyikan makna pribadi gitu, yang bisa diatur sedemikian rupa supaya tidak terlalu terlihat politeisnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tadi menyebut bahwa ada banyak pendeta yang justru tidak ngerti tentang Trinitas. Itu juga suatu keadaan yang cukup parah ya. Karena apa, doktrin yang paling tinggi justru mereka tidak ngerti gitu. Ini kan masalah gitu. Berarti pertanyaannya adalah dia tidak mengerti apa yang dia imani gitu. Terus kemudian yang ketiga, kata Allah itu Bang Palen, jadi kadang-kadang berganti-ganti. Jadi Allah itu kadang-kadang dimaknai sebagai Bapa, Yahweh, lalu Allah itu kadang-kadang dimaknai sebagai ilahi, hakikat gitu. Jadi kadang dipakai sebagai ousia, sebagai hakikat, kadang dipakai sebagai pribadi. Jadi tergantung arah pembicaraan kemana. Kalau arah pembicaraannya itu cenderung ke politeis, maka kemudian Allah itu harus diartikan sebagai ousia atau hakikat gitu. Nah, terus kemudian yang berikutnya, memang makna kata ehad itu harus dibuat gitu ya Bang ya. Jadi ehad itu ketika merujuk kepada hakikat itu jadi satu, benar-benar satu. Lalu kemudian ketika merujuk pada pribadi itu harus diartikan sebagai kesatuan. Karena apa? Karena memang kalau misalnya dimaknai sebagai satu pada saat merujuk pada pribadi, maka kemudian orang-orang akan bingung. Jadi Allah yang benar itu kan Yahweh sejatinya gitu. Satu-satunya Allah yang benar itu kan Yahweh. Sementara Yesus adalah utusan gitu. Ini kan bikin bingung. Kesimpulannya apa? Memang sengaja dibuat bingung gitu. Supaya apa? Supaya tetap tidak dimengerti. Nah, lalu kemudian koridornya adalah harus bersifat misteri. Karena apa? Karena kalau misalnya sudah bisa dijelaskan, seperti Yesus menjelaskan di Yohanes 17 ayat 3, maka yang kita jelaskan itu bukan lagi jadi Tuhan gitu, tetapi lebih kecil dari pikiran manusia. Itu saya kira tanggapan saya Bang Palen. Makasih Bang Palen. Ini mohon izin udah maghrib. Ya, oke, thank you Bang Bonar. Oke, di sini sudah bergabung Pak Al Ayubi. Gimana Pak Al Ayubi menanggapi tadi Pak Al Ayubi? Nggak ada suaranya Pak Al Ayubi. Coba tes 1, 2. Tes. Halo, ya, halo. Oke, mantap. Ya. Nih, assalamualaikum nih Bang Bonar, apa kabar? Bang Waalaikumsalam. Iya. Agak badan agak nggak enak Bang. Jadi kemarin ada operasi kecil lah gitu. Jadinya nggak pernah naik ke tempatnya Bang Palen. Lanjut Bang.
Oke, oke. Moga ini Bang cepat sehat ya. Dan Makasih. senantiasa inilah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau menyimak itu Bang Valen, saya pada saat merekam itu, mereaksi itu, saya itu ketawa ketiwi sendiri Bang Valen pada saat Bang Valen itu bertanya ya. Menurut Pak Mangapul, Yesus itu Allah yang benar apa bukan gitu. Apa jawabannya? Yesus itu adalah pribadi yang kedua dan Allah yang benar katanya. Kan jadi dua tuh ya. Yang satunya Allah yang benar, yang satunya pribadi kedua. Jelas-jelas Pendeta Mangapul Sagala itu mengatakan bahwa ini persepsi saya loh ya, penilaian saya. Bahwa itu bukan kesatuan. Allah ya Allah, yakni Allah yang benar, Yesus ya Yesus gitu ya. Pribadi kedua katanya. Itu yang pertama. Terus eh pada saat Bang Valen bertanya tentang Timoteus, tak satu Timoteus Satu itu Korintus, yang Bang. ya maaf salah. Satu Korintus itu yang lebih ngakak lagi. Saya guling-guling tuh pada saat rekam ya. Dan lumayan itu sudah ditonton 33.000 tuh. Yang komentar 1.000 orang kalau nggak salah ya. Bravo Bang Valen katanya. Bravo Bang Valen katanya. Hancurkan, hancurkan katanya. Ya terbukti. Memang pada saat sang doktor sudah kewalahan untuk menjelaskan tentang Trinitas atau Tritunggal itu, ya otomatis jamaatnya yang ada di bawah itu goncang. Goncang pasti. Kenapa? Karena pengajarnya, dokternya saja sudah kewalahan. Apalagi jamaahnya gitu kan. Dokternya saja kedodoran untuk menjelaskan itu. Coba apa namanya? Kata sang dokter. Yesus mengatakan Theos itu Theos itu adalah Yesus mengatakan bahwa Bapa itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Sementara menurut Pendeta Mangapul Sagala, Yesus juga Allah yang benar katanya. Jadi apa yang diucapkan oleh Pendeta Mangapul Sagala ini bertolak belakang atau bertabrakan dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Sebagaimana di Yohanes 17 ayat 3 misalnya kata Yesus, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini kan bertabrakan dengan apa yang dikatakan oleh Pendeta Mangapul Sagala. Kata Yesus, Allah adalah satu-satunya Tuhan yang benar, satu-satunya Allah yang benar. Sementara menurut Pendeta Mangapul Sagala, Yesus juga termasuk Allah yang benar. Artinya kan apa? Bukan satu-satunya, dua-duanya kan gitu. Oke, lanjut dulu Bang Valen. Makasih. Ya, oke. Di sini juga bergabung Pak Rasional. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Rasional. Gimana nih Pak Rasional? Apa nggak ikut pusing Pak Rasional? Wah, kalau saya mau mengapul, mau mengepul, siapapun mereka ngomong pusing saya. Kecuali Pak Jody ya. Kristen Unitarian, nah nggak pusing saya. Frans Donald, nggak pusing saya. Atau Bang Bobson, nah itu baru nggak pusing. Tapi di luar itu ya, saya pusing lah. Nah, lanjut Bro Valen. Iya, dari Bang Rio, ada yang bisa dikomentari Bang Rio? Ya, oke, mungkin Bang Rio lagi sholat ya. Di sini juga sebentar lagi sholat Bang Al Ayubi untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Ya, ini terakhir Bang Valen ya, terakhir. Saya yang lebih ngakak Bang Valen. Pada saat Opung itu membahas tentang kata ehad ya. Tentang kata ehad lalu dirujukan kepada kejadian ya, yang mana membahas Adam dan Hawa, di situ dua manusia yang disatukan gitu kan. Itu ngakak saya ya. Yang dibahas pertama adalah Hashim ya, adalah Allah, satu-satunya Allah yang benar, lalu didirikan ke manusia, yang mana manusia itu ada dua dijadikan satu. Dua dijadikan satu, ini satu, ini kan mengandung tanda tanya. Satu keluarga,
satu ikatan cinta, satu apa, satu bagaimana, ini kan masih tanda tanya. Tapi kalau ehad, ya jelas-jelas itu adalah satu, tidak ada duanya dan tidak ada tiganya. Terima kasih Bang Valen. Ya, oke, thank you. Ya, di sini malah bergabung ada Pak Jody. Selamat malam Pak Jody. Gimana Pak Jody? Menanggapi. Wah, selamat malam ini. Buat adunannya baru aja kelar ini. Hanya bisa gabung ini Bro Palen. Tapi paling ya 1 jam lagi, paling ya buat adunan lagi. Istirahat aja ini sambil ngobrol-ngobrol lah ya. Iya. Ya, tapi jadi... saya belum mengikuti. Tadi ngomong apa saya nggak tahu. Saya belum mengikuti kontennya Bro Palen ini. Baru aja ngaktifin HP. Masalahnya di sini juga bentar lagi mau adzan maghrib Pak Jody. Ya. Jadi ya wis. Ya wis. Jadi sementara nanti malam aja. Ya, nanti malam saya buka lagi ya. Saya ucapkan terima kasih buat para partisipan yang udah hadir dan juga para viewer-viewer Bang Palen. Saya ucapkan banyak terima kasih. Akhir kata saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan salam satu Tuhan.